Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 penganggaran perusahaan. Saya Danang Novian Trikasono dengan NIM 6424 1871. Saya Rabani Nugroho dengan NIM 6424 1886. Saya Fadila Yudhistira Ramadhani dengan NIM 6424 1872. Saya Niko Praja Wibisana dengan NIM 6424 1953. Saya Muhammad Ibnu Syarif dengan NIM 6424 1889. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas proyek 1 penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Helmi Ivan Taruna, SEMBA. Kalau begitu, Langsung saja masuk ke materinya. Presentasi ini berjudul Analisa Anggaran Perusahaan dalam meningkatkan efisiensi keuangan pada PT Unilever Tbk. Profil singkat PT Unilever Tbk. Berdiri pada tahun 5 Desember 1933 dengan nama Lever Z Fabriken NV. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial di Indonesia pada tahun 1936 dan secara resmi menjadi perusahaan pabrik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1982. Latar belakang industri fast moving consumer goods atau FMCG di Indonesia dikenal sangat dinamis dan kompetitif sehingga menempatkan perencanaan keuangan strategis sebagai faktor vital bagi keberlangsungan perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai salah satu pemain FMCG terkemuka dengan skala operasi yang masif dan portofolio produk sangat beragam. Sangat bergantung pada keandalan anggaran ini, mengingat kondisi ekonomi yang sering tidak menentu. Penyusunan anggaran penjualan yang sistematis menjadi krusial untuk efisiensi alokasi sumber daya dan menetapkan tolok ukur kinerja. Landasan teori penganggaran budgeting. Secara umum, budgeting atau penganggaran adalah sebuah proses perencanaan keuangan yang sistematis untuk memperkirakan pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran atau biaya selama periode waktu tertentu di masa depan, biasanya 1 tahun. Fungsi penganggaran. Planning function menetapkan tujuan keuangan dan menyusun langkah-langkah rinci untuk mencapainya. Coordination function memfasilitasi koordinasi antara departemen atau bagian dalam perusahaan. Control function anggaran menyediakan tolok ukur atau standar kinerja. Motivation function sebagai alat motivasi bagi karyawan dan manajer untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Konsep efisiensi keuangan. Menurut Serdamayanti 2014, efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan menurut Kasmir 2015 merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Metode ini mengubah data mentah tersebut menjadi informasi yang lebih bermakna dengan membandingkan satu pos dengan pos lainnya yang relevan, sehingga memberikan gambaran tentang berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk efisiensinya. Jenis-jenis rasio. Pertama, rasio operasi. Rasio operasi mengukur efisiensi manajemen dalam mengendalikan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan. Kedua, net profit margin.
atau NPM. Net Profit Margin, rasio profitabilitas yang mengukur persentase laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Yang ketiga, Return on Assets atau ROA. Return of Assets mengukur beberapa efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, analisis. Analisis ini mengkaji realisasi anggaran perusahaan melalui data laporan keuangan tahunan dari 2020 hingga 2024. Dari tabel ini, pendapatan perusahaan menunjukkan tren penurunan yang jelas. Dari puncaknya sebesar 42.972 miliar pada tahun 2020, penjualan bersih terus terkikis menjadi 38.611 miliar pada tahun 2023. Data mengindikasikan penurunan lebih lanjut pada tahun 2024. Selanjutnya, laba bersih anjlok dari 7.164 miliar pada tahun 2020 menjadi 4,8 triliun pada 2023. Dan data TTM menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi sekitar 3,58 triliun pada 2024. Selanjutnya, neraca keuangan atau posisi aset PT Unilever Tbk 2020 hingga 2024 dalam miliaran rupiah. Total aset perusahaan mengalami penurunan setiap tahun, dimulai dari 20 miliar 649 pada tahun 2020 dan menyusut menjadi 16.664 miliar pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya kontraksi atau penyusutan dari total skala neraca atau balance sheet perusahaan. Selanjutnya, rasio efisiensi keuangan PT Unilever Tbk pada tahun 2020 sampai 2024 dalam persentase. Tren rasio operasi menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 78% pada tahun 2020 menjadi 87,9% pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan sinyal negatif yang jelas mengindikasikan adanya penurunan efisiensi operasional. Net Profit Margin atau disingkat NPM, tren NPM menunjukkan penurunan yang tajam dan berkelanjutan dari 16,7% pada tahun 2020 menjadi hanya 8,9% pada tahun 2024. Tren ROA juga menunjukkan penurunan signifikan dari 34,7% pada tahun 2020 menjadi 18,4% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas aset perusahaan dalam menghasilkan laba telah menurun drastis. Berikutnya, evaluasi anggaran. Data menunjukkan adanya penurunan nominal pada beberapa pos biaya. Efisiensi keuangan secara keseluruhan justru memburuk. Hal ini terjadi karena laju penurunan pendapatan jauh lebih cepat daripada laju penurunan biaya. Anggaran perusahaan yang kemungkinan besar berfokus pada pemotongan biaya secara reaktif gagal menstabilkan struktur keuangan perusahaan terhadap guncangan pasar. Kesimpulan, selama periode penelitian 2020 sampai 2024, penerapan anggaran di PT Unilever Tbk secara keseluruhan telah gagal dan berpengaruh negatif terhadap efisiensi keuangan. Hal ini terbukti dari relasi anggaran pendapatan laba usaha dan laba bersih yang menunjukkan tren negatif signifikan dan konsisten akibat terus menurunnya volume penjualan. Tren negatif ini secara langsung mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang semakin memburuk.
Bukti kuantitatif menunjukkan terjadinya efisiensi yang ditandai dengan peningkatan rasio operasi serta penurunan drastis pada net profit margin atau NPM dan return on asset atau disebut ROA. Penyebab utama dari efisiensi ini adalah kesalahan dalam strategi penganggaran itu sendiri. Keputusan strategis perusahaan untuk menaikkan harga jual demi menjaga margin secara paradoks justru memicu penurunan volume penjualan yang lebih besar. Pada akhirnya, dampak negatif dari hilangnya volume ini terbukti jauh lebih besar daripada manfaat pengendalian biaya yang dilakukan sehingga menyebabkan penurunan efisiensi dan profitabilitas secara keseluruhan. Terima kasih, sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.